Anak soleh dan soleha. Sayangnya laki-laki boleh duduk bareng sama bundanya. Ya, kita mau mulai ya caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Innatul hadidatul 'ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selanjutnya. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Masjid At-Taqwa, Bapak Zufran Ahmad beserta pengurus lainnya. Yang kami hormati Kepala Sekolah PAUD Islam At-Taqwa, Ibu Nurul SPD. Yang kami hormati Ketua Komite Sekolah, Ibu Fitria. Yang kami hormati narasumber kajian Islam Parenting, Bapak Dr. Juru Saifuddin SAI, serta para undangan dan orang tua siswa PAUD Islam At-Taqwa yang saya hormati dan yang saya banggakan, yang mudah-mudahan selalu Allah menjauhkan. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita semua berkumpul di sini dalam acara kajian Islam Parenting dan buka puasa bersama keluarga PAUD Islam At-Taqwa. Saya di sini selaku pembawa acara yang insya Allah akan membawakan acara pada sore hari ini. Sebelum kita masuk ke acara-acaranya, insya Allah saya akan menyebutkan susunan acaranya terlebih dahulu. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan tilawah Al-Quran, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat kajian Islam Parenting, dan acara yang terakhir penutup dan doa. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara pada sore hari ini telah dibuka. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah tadi acara kita lancar dari awal hingga akhir. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan tilawah Quran yang insya Allah akan dilakukan oleh ananda kami Mikail Alfat dan Syari Tilawah Kalista Reyanti. Dengan segala hormat kepadanya kami persilahkan. Bismillah.
itulah orang yang berhati tiga dan tidak selalu mengalihkan orang tiga. 4. Maka siapakah orang yang sholat? 5. Yaitu orang yang lalai terhadap sholat. 6. Yang berbuat ria. 7. Dan bukan memberikan bantuan. Maha benar Allah yang sebagaimana. Cepet amat baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Anda kami bisa ilhamkan dan Anda acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Masjid At-Taqwa kepada Bapak Zufran Ahmad. Dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat sehat walafiat dan juga nikmat iman Islam, yang dengan nikmat itu kita semua bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa. Yang kami hormati Kepala Sekolah PAUD Islam At-Taqwa Ibu Nunung Nursehan, yang kami hormati pemateri hari ini Bapak Dr. Juju Saifuddin. Sudah datang sudah. Dan yang kami hormati guru-guru PAUD Islam At-Taqwa dan juga orang tua, oleh murid, siswa, siswi TK Islam At-Taqwa. Selamat datang di masjid kami Masjid At-Taqwa. Alhamdulillah semuanya bisa hadir di sini guna menghadiri parenting. Kami dari Yayasan At-Taqwa berharap acara ini ataupun parenting yang kita adakan, mungkin parenting kali ini baru yang pertama setelah pandemi ya. Kemarin kita beberapa tahun mengalami pandemi, jadi untuk TK sendiri agak kesulitan untuk mengadakan event-event atau acara. Alhamdulillah pada saat ini kita sudah ada kebebasan, termasuk di Ramadan kali ini kita juga Masjid At-Taqwa sudah membuka seluas-luasnya untuk kegiatan sholat ibadah, yang mana sebelum-sebelumnya di Ramadan kita masih dibatasi untuk kegiatan-kegiatan ibadah. Harapan kami di acara parenting kali ini bisa diadakan rutin ataupun per bulan ataupun per 3 bulan ataupun per 6 bulan, karena pentingnya acara ini yaitu untuk menyatukan visi-misi daripada guru-guru dan juga kepala sekolah ataupun PAUD Islam At-Taqwa, dan juga visi-visi daripada orang tua ataupun wali santri yang untuk membangun anak-anak kita ataupun anak-anak TK ini bisa seimbang ataupun sejajar. Artinya dalam hal pembelajaran mungkin anak-anak hanya per hari mungkin sekitar 3 jam. Setelah itu mungkin di rumah lebih banyak waktu untuk orang tua. Nah, inilah peran orang tua ini yang bisa menyatukan atau kita bersama-sama mendidik anak kita supaya seimbang, searah dan juga sejalan dengan visi-visi TK ataupun PAUD At-Taqwa, yaitu misalkan kita ada target anak untuk menjadi menghafal Quran ataupun menghafal Quran berapa 30 misalnya ayat apa, sehingga di sekolah dengan waktu yang singkat 3 jam
paling baru bisa beberapa ayat ataupun beberapa surat dipandu oleh guru-guru. Selebihnya mungkin waktu lebih banyak di rumah. Nah, inilah peran orang tua ataupun wali murid, wali TK yang lebih banyak untuk mengajarkan anak-anak untuk dalam hal ini pendidikan ataupun hafalan Al-Qur'annya. Jadi harapan kami ke depan mungkin bisa lebih diaktifkan atau dirutinkan kegiatan parenting ini, entah itu 3 bulan sekali ataupun per berapa, dan mungkin kepala sekolah ataupun guru-guru bisa memprogramkan ini secara rutin. Harapan kami ke depan anak-anak bisa dalam hal ini lebih mengenal Al-Quran, dan juga bagaimana tadi kita dengar sebagian mungkin perwakilan salah satu dari anak kita sudah membaca Al-Quran, dan kita merasa senang sekali gitu dengan anak yang kecil sudah bisa menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita semua kelak menjadi menghafal Al-Quran. Mungkin itu aja sambutan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan Masjid At-Taqwa yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang selanjutnya yang insya Allah akan disampaikan oleh Kepala Sekolah Paul Islam At-Taqwa kepada Ibu Nunung Nursiah SPD. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak panjang. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Yayasan Masjid At-Taqwa yang sudah berkenan hadir. Kemudian Bapak narasumber kita, Bapak Didi Saifuddin SHMAG, alhamdulillah berkenan dan bersedia hadir ke sini bersama kita semuanya. Saya berterima kasih juga kepada para undangan dan orang tua siswa yang alhamdulillah saya senang sekali hari ini hadir. Semuanya kami merasa terharu sekali ya Bunda ya. Masya Allah, kegiatan parenting yang perdana di Polri Samatara ini alhamdulillah dihadiri mudah-mudahan mereka semuanya dan ayah yang ada juga yang hadir. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan nanti pulang kita bawa oleh-oleh ya dari Bapak Saifuddin. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, karena tema kita adalah mendidik keluarga cinta Al-Quran. Dari cinta itu bagaimana untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran, bagaimana nanti akan dibuka satu oleh Bapak Saifuddin. Mudah-mudahan acara kita bawa keberkahan, ibu daya, silaturahmi kita lebih erat lagi terjalin, dan mudah-mudahan orang tua yang belum datang hadir hari ini, mudah-mudahan Allah beri kesempatan di lain waktu. Mungkin itu aja, dan saya juga mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam kegiatan ini. Nanti juga ada buka puasa bersama. Mudah-mudahan kita semua selalu kompak ya Bunda ya. Silaturahmi selalu terjaga. Mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah Paul Islam At-Taqwa yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang terakhir yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Komite Sekolah Paul Islam At-Taqwa kepada Ibu Fitriah. Dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan dari komite kepada Bapak Ketua Yayasan Paul Islam Ahmad, kemudian kepada narasumber kami Bapak Ustazah Dr. Ibu Saifuddin Pak. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu di
tua, baik ayah maupun bunda yang sudah hadir bersama anak-anaknya menghadiri parenting perdana. Terus nanti kita diakhiri dengan buka puasa bersama. Semoga dengan parenting kali ini yang keluarga dengan Al-Quran, kita nanti mendapatkan ilmu bagaimana kita mendidik anak-anak kita di rumah, karena memang dari kasih sekolah cuma 3 jam, dari 24 jam, 21 jam anak-anak bersama dengan kita. Semoga dengan ilmu yang dari Pak disampaikan kepada kita bisa menambah ilmu kita, baik jasmani ataupun pikiran untuk mendidik anak-anak yang lebih baik ke depannya. Terima kasih juga kepada anak-anak yang sudah terpilih mengikuti acara ini. Semoga silaturahmi kita terus terjaga. Terima kasih atas kehadirannya. Demikian salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Komite Sekolah yang telah menyampaikan sambutan. Anak soleh dan soleha, siapa yang mau mewarnai? Mau mewarnai teman-teman? Boleh ke kelasnya masing-masing ya, dibantu sama Bu Dia, sama Bu Nabila, sama Bu Suci. Boleh ikut sama Bu Dia, Bu Nabila, Bu Suci, boleh ke kelasnya masing-masing. Gak apa-apa ya Bunda, biar Bundanya bisa fokus. Acara yang selanjutnya yaitu acara ini pada sore hari ini, kajian Islam parenting dengan tema mendidik keluarga cinta Al-Quran yang akan dipandu oleh Ibu Syifa Fadila SPD. Dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orangnya ada seorang orang tapi dia jawab belum tahu. Karena suaranya kuasa air dan juga lagi ya, karena jawab salam itu hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana kata ayah Bunda sore hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allah, biar nggak terlalu tegang. Mau buka puasa biasanya lagi pikirin yang di rumah udah disiapin atau belum ya? Betul kan? Alhamdulillah saya nggak nyamin karena suaranya ada di sini. Oke, baik. Alhamdulillah. Hari ini, sore hari ini kajian Islam parenting dengan tema mendidik keluarga cinta Al-Quran. Insyaallah saya akan bantu. Kemudian parenting kita hari ini dengan narasumber Dr. Juju Saifuddin SHI MAD atau lebih akrab disapa dengan Kang Kemudian saya akan bacakan sedikit profil dari Bapak Dr. Juju Saifuddin SHI MAD. Bapak dengan nama Bapak Dr. Juju Saifuddin SHI MAD lahir di Bandung 13 Februari 1981.
Masya Allah beliau baru saja ulang tahun ya bulan kemarin ya. Beliau adalah peneliti PAUD, Dewan Pakar PP3, Asesor dan PAUD PSF DKI Jakarta, Tim Pengembang Kurikulum RA Kemenang RI, Penggiat Parenting Komunitas Ayah Hebat, Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia, Ketua Bidang Evaluasi dan Pengembangan APAUDI Provinsi DKI Jakarta. Baik, ayah bunda itu adalah sedikit profil dari Bapak Dr. Idrus Ebuddin dengan pengalamannya yang Masya Allah luar biasa yang tidak bisa saya sebutkan karena sepertinya akan sampai maghrib kalau saya sebutkan pengalaman beliau. Jadi karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.30 sudah sampai setengah 5, kita langsung saja ya bunda, kita dengarkan kajian Islam parenting ini. Siapkan catatannya, bawa catatan karena apa? Karena yang sudah kita dengarkan itu biasanya lari begitu saja kalau tadi catatan. Jadi siapkan catatan terbaiknya. Semoga apa yang kita sudah dengar kita bisa aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Gitu. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Dr. Idrus Ebuddin atas waktu dan timnya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin saya berdiri mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faraqa bainal haqqi wal batil wa amarna bittiba'i rasulil jalil linakuna ala sawa'is sabil wan nahana 'anil ihtiramil wal ittiramil wat tariqil mujib. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi ja'ana bidinil qawim wal kitabil mubin wal manhajil ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Masjid At-Taqwa, yang sama-sama kita hormati Kepala PAUD At-Taqwa beserta Ibu Komite, dan tak lupa yang saya banggakan bunda-bunda dan janda yang hebat. Semoga kita selamanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kebahagiaan bagi saya secara pribadi di tengah rutinitas dan aktivitas. Hari ini saya bisa bersilaturahmi, bisa bermusyawarah, dan bisa bermujawarah dengan bunda dan janda yang hebat. Beberapa waktu yang lalu saya dikontak oleh Bu Nunu, diminta untuk sharing, untuk ngobrol terkait dengan parenting, dan saya sangat menyetujui. Saya merespon apa yang disampaikan oleh Ketua Yayasan tadi terkait perlunya ada program parenting di lembaga pendidikan. Kenapa nanti akan kita kupas, meskipun saya tidak yakin bisa tuntas. Biasanya kalau saya mengupas parenting itu dari jam 8 sampai jam 4. Ya. Saya sudah menyiapkan slide itu sekitar kurang lebih yang sempurna itu ada sekitar 90, tapi sedang aja. Baik, ayah dan bunda yang hebat, saya mempunyai sebuah keyakinan. Setiap orang tua, apapun profesinya, dimanapun tempatnya, saat dia memiliki anak, pasti menghendaki anaknya menjadi anak yang soleh. Betul apa betul?
Jangankan bunda yang ahli pengajian, mereka yang mohon maaf ahli judi, bapak ahli sholat, yang ahli maksiat pun sama ketika memiliki anak, pasti anaknya ingin menjadi anak yang soleh. Tahunya dari mana? Jadi kalau saya, Pak Ketua Yayasan, enaknya ngobrol. Jadi kalau ngobrol itu ada dua arah. Jadi kalau saya nanya harus dijawab. Karena kalau tidak dijawab, alternatifnya ada 3. Yang pertama, budak. Yang kedua, odol. Yang ketiga, itu. Mau pilih yang mana? Makanya jawab. Coba, dari mana kita memiliki sebuah keyakinan kalau setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh? Ayo. Yang pertama, saya melihat dari komunikasi secara manusiawi. Ibu masih ingat ketika kita melahirkan, ada tetangga datang, ada keluarga datang, bahkan tidak menutup kemungkinan mantanmu kalau yang aku punya mantan. Saat mereka datang, apa yang kita minta? Doakan ya, mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang betul begitu? Ya. Ada nggak yang saat ditengok oleh keluarga, oleh tetangga, oleh mantan, doain ya anaknya jadi presiden? Saya nggak yakin ibunya Jokowi pun saat melahirkan minta doa seperti itu. Itu takdir aja. Jadi siapapun orangnya, apapun profesinya, dimanapun tempatnya, ketika melahirkan, ketika ada unsur komunikasi hablum minanas, senantiasa doa yang dipanjatkan minta agar anaknya menjadi anak yang meskipun doanya salah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat dari komunikasi vertikal antara kita manusia dengan Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, sebagai pengurus kita. Ibu suka berdoa kan? Di antara sekian doa yang suka dan sering kita panjatkan, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada yang belum hafal? Kalau belum hafal nanti bisa kita mesin ke dulu. Dia dihafalkan. Orang tua wajib guru hafal doa ini dulu. Karena untuk menyolehkan tidak hanya bisa sepihak sekolah saja, harus ada komunikasi yang intensif di sekolah sama di rumah. Salah satunya amalkan doa ini. Di situ ada kalimat permintaan dengan ungkapan qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu bahasa sederhananya hitamnya mata, tapi itu bahasa kiasan. Bahasa sederhananya kebanggaan. Orang Bandung bilang kareus. Ada orang Sunda di sini. Jadi kalau doa ini dibaca oleh seorang suami, maka dia berdoa agar pasangan hidupnya, istrinya menjadi kebanggaan. Kalau ini dibaca oleh seorang istri, maka ini mengandung makna agar suaminya bisa menjadi kebanggaan. Kalau dibaca oleh orang tua, berarti meminta anaknya menjadi anak yang bisa membanggakan. Pertanyaannya, apa bisa suami menjadi kebanggaan? Contohnya, ya.
yang paling sederhana. Di sini ada pemilihan RT. Terpilihlah Pak Ketua menjadi Ketua RT. Ibunya dipanggil Ibu. Betul? Berarti itu kebanggaan. Yang jadi RT-nya bapaknya, tapi yang dipanggil Ibu RT adalah istrinya. Presiden Ibu, RW Ibu, koruptor Ibu, Ibu koruptor. Atau sebaliknya, istri juga bisa menjadi kebanggaan. Termasuk anak juga harus bisa menjadi kebanggaan. Apakah selama ini anaknya sudah menjadi kebanggaan? Sudah. Coba kalau ibu berteman lama tidak ketemu, tiba-tiba suatu saat ketemu, yang ditanya apa Pak? Biasanya berapa? Gak ada Pak berapa istrinya. Yang ditanya adalah berapa anaknya. Gak ditanya berapa mobilnya, berapa rumahnya. Menunjukkan ini sebuah kebanggaan. Dan biasanya ibu langsung kan tanpa disadari spontanitas, oh alhamdulillah anak saya sekarang sudah 5. Yang satu jadi profesor, yang satu doktor, yang satu insinyur, yang satu tukang bajigur. Dan saya kira itu sebuah kebanggaan yang normal, kebanggaan yang wajar. Dan akan lebih bahagia lagi kalau kebanggaan itu diimbangi dengan kebanggaan yang tidak hanya semata duniawi, tapi juga doktornya soleh, profesornya soleh. Nah, dan ada 3 minimal 3 sumbasan ketika kita bagaimana ingin menciptakan generasi yang seperti itu. Yang pertama adalah ada pengasuhan positif, yang kedua ada komunikasi efektif, dan yang ketiga ada yang namanya disiplin positif. Jadi ada pengasuhan positif, komunikasi efektif, dan disiplin positif. Nah, saya awali di sini dengan pengasuhan positif. Ya, tapi kita sudah sepakat bahwa kita ingin memiliki anak yang solih dan solihah. Muncul pertanyaan yang kedua, kenapa kita harus memiliki anak yang solih dan solihah? Kenapa Bu? Mendoakan. Ada lagi? Pertanggungjawaban orang tua. Ada lagi? Hidupnya tenang. Iya, ada lagi. Selamat dunia. Betul semuanya. Kenapa kita harus memiliki anak yang solih dan solihah? Yang pertama, kita melihat realita, kenyataan. Tidak sedikit orang tua yang tidak nyenyak tidur, tidak enak makan, tidak tenang tinggal di rumah karena memiliki anak yang tidak soleh. Betul? Shakespeare, seorang sarjana Inggris, dia mengatakan daripada punya anak yang tidak solih, kata Shakespeare, lebih baik digigit anjing. Sekali lagi, Shakespeare, seorang pujangga dari Inggris, dia mengatakan daripada memiliki anak yang tidak solih, lebih baik digigit anjing. Digigit anjing itu sakit, meskipun saya
belum pernah dan tidak mau. Tapi saat kita memiliki anak yang tidak soleh, lebih sakit. Kita digigit anjing, bawa ke dokter. Obatnya ada. Saat kita memiliki anak yang tidak soleh, bawa ke dokter. Kata dokter gimana? Ada yang dokter di sini profesi ini? Bu, ada apa dengan anaknya? Dok, ini anak saya songong, bedegong, bau, beromong, susah diatur, tidak soleh. Apa kata dokter? Sini, paling saya suntik mati. Gak ada. Sehingga rugi serugi-ruginya kalau kita memiliki anak yang tidak soleh. Di dunia kita sengsara, terlebih nanti di akhirat. Jadi karena melihat kenyataan. Yang kedua, kita percaya dengan sabda baginda Rasul. Kata baginda Rasul, arba'un min sa'adatil mal. Ada 4 perkara yang kalau 4 perkara itu ada pada diri kita semuanya, itu akan bahagia orang tersebut. Yang pertama, saat memiliki sahabat yang baik. Yang kedua, saat memiliki tetangga yang baik. Yang ketiga, saat bisa mencari rezeki di tempatnya, tidak mesti jadi TKW atau TKW. Dan yang keempat, saat kita memiliki durian, memiliki keturunan anak-anak yang soleh. Kalau kita perhatikan, ada satu hadis yang mengatakan al-babul awsat min abwabil jannah maftuhatun libirril walidain. Kata baginda Rasul, al-babul awsat, pintu yang paling tengah, min abwabil jannah, dari pintu-pintu yang ada di surga, maftuhatun, dibukakan, libirril walidain, khusus bagi anak-anak yang soleh. Saat ini kita menjadi orang tua, di pihak lain kita juga menjadi seorang anak dari ibu dan ayah kita, betul? Nah, kata baginda Rasul, kalau kita soleh, itu ada satu pintu yang Allah sediakan khusus buat anak-anak yang soleh. Pintu surga itu ada berapa, Bu? Ini pada pengen ke surga gak sih? Pengen ke surga, pintunya saja tidak tahu gimana ceritanya. Nah, tapi kan minimal tahu. Jangan sampai ditanya pintu surga tidak tahu, tapi ditanya pintu ayam. Kalau pintu bagi orang yang suka saum namanya, ayo, masa babur roh ya. Berarti saya harus banyak ngomong, hari ini gak berjalan. Jadi ada satu pintu surga yang Allah sengaja sediakan khusus buat anak-anak yang soleh. Sehingga betul apa yang tadi saya katakan, bahwa punya anak tidak soleh itu di dunia sengsara, di akhirat melarat.
Tapi kalau kita punya anak yang soleh, insya Allah bahagia dunia parat sampai ke akhirat. Pertanyaannya, sudahkah kita memiliki anak yang soleh? Atau apa tantangan terbesar saat kita ingin menjadikan anak-anak kita soleh? Ya, gadget. Berawal dari pertanyaan kita yang pertama, sudahkah anak kita menjadi anak yang soleh? Maka jawabannya adalah, sudahkah kita menjadi orang tua yang soleh? Sudahkah kita menjadi seorang ibu yang soleh? Kok malu-malu jawabnya? Gak apa-apa, gak rasa kalau dikasih hukuman kok salah juga. Karena menjadikan anak yang soleh tidak semudah membalikan telapak tangan. Contoh, karena dimintanya adalah berdasarkan teks Quran, saya bawa dari ayat Al-Quran, tidak dari teori-teori PAUD yang sifatnya umum. Kalau kita bicara konsep pendidikan dalam Islam, mulai kapan kita mempersiapkan anak kita menjadi anak yang soleh? Pasangan. Kalau saya gak pakai ini kedengaran nggak? Kedengaran? Biar ini gak kedengaran. Insya Allah suara saya kedengaran kan? Oke. Kapan kita memulai menyiapkan generasi kita menjadi generasi yang soleh? Milih suami. Oke. Islam mengajarkan mulai dari proses pencarian pasangan. Karena saya diundangnya terlambat, ini kan udah banyak mama yang juga mungkin lagi mencari pasangannya. Itu bakal saya bahas dulu. Jadi saya ambil dari fase yang kedua, cari pasangannya ntar aja. Kecuali buat bapak yang mau lagi nambah. Aduh, kacau. Kita sering menemukan saat pembagian rapot dulu di masa saya, biasa di rapot itu ada rumah mawar. Ya. Terus biasanya orang tua kalau dapat rapotnya ada bunga mawar, marah nggak? Gimana marahnya? Semua disebutin, bahkan kadang-kadang, lu anak siapa sih? Atau saat kita memiliki ada anak yang songong, bedegong, bau, borongong, kita suka marah? Punya anak susah diatur, bawaannya sebel, Iya. ngedumel, Iya. siapa yang disalahkan? Suami, kadang sekolah. Itulah yang filosofi telunjuk. Kita terbiasa menunjuk orang begini, tapi lupa telunjuk satu ke depan, tapi yang empat ini ke belakang. Apa maksud saya? Sebelum kita menyalahkan anak kita, sebelum kita menyalahkan orang lain, coba introspeksi dulu. Iya. Diri kita sendiri. Pertama, saat terjadi pertemuan sel telur dan sperma dalam tuba Fallopi, pernahkah kita membaca doa terlebih dahulu? Waktu kamu membaca, lupa kan saya? Atau jangan-jangan anak sudah 5 doa belum apa? Kok ke situ? Iya. Karena ada janji yang diberikan oleh baginda Rasul. Barang siapa yang melakukan hubungan intim, melakukan mubasyarah, diawali dengan wudu,
Kemudian doanya apa? Allahumma jannib syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kalau Allah takdirkan dari pertemuan hubungan itu, niscaya Allah akan jaga anak tersebut. Jangan-jangan kenapa anak kita menjadi anak yang baru Allah tidak jaga? Karena kita lupa membaca doa saat berwudu. Masih ingat saat sholat anak kita? Kok selingkuhannya? Kok senyum? Makanya saya kasih pun nanti kalau yang belum hafal minta sama guru, minta sama gurunya ditulisi doanya, tempelin di kamar. Nah, makanya harus tahu strateginya. Jangan sampai kejadian terulang cerita. Bunda, sebentar bunda lagi makan kok di kamar dia dipakai dan suapin. Pas besoknya anak kita, siapa yang hafal doa makan? Saya bu guru. Doanya apa? Allah. Jadi, kok doa makan sih begitu? Lah di kamar ada bunda pasang, katanya bunda waktu itu makan sama ayah. Alhamdulillah. Ya kalaupun kan belum terlambat ya kalau itu yang belum hafal boleh sekarang dihafalkan. Satu. Yang kedua, begitu terjadi pembuahan 4 bulan ada sebuah pertanyaan. Apa yang ditanyakan? Alastu birabbikum, kata Allah kepada janin, kepada kita waktu dalam kandungan, lupa ya dengan Allah. Jangankan waktu dalam kandungan, kompolimanya baru lupa. Waktu itu kita menjawab semuanya. Qalu bala. Apakah kau bersaksi artinya adalah Tuhanmu? Maka pada waktu itu kita menjawab qalu bala. Ya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Makanya dalam Islam, apapun agama orang tuanya selama belum balik, maka itu dalam konsep kita. Makanya biasanya kita setelah 4 bulan itu ada budaya 4 bulanan. Kalau di kampung 7 bulanan. Dan mulai saat itulah yang sekarang diadop oleh orang-orang barat. Orang-orang barat biasanya kalau kandungannya sudah di atas 4 bulan, biasanya suka didengarkan krismas. Kalau kita dengarkan lantunan kitab suci dan dia aja. Biasanya itu namanya itu ngaji juga. Jadi pendengaran pertama difungsikan untuk mendengarkan lantunan ayat Al-Quran. Ajak nonton yang punya nilai menambah biro Islam, bukan diajak nonton drakor. Ini mah kelihatan orang lidah bahasanya drakor, bukan sih, tapi drakor. Nah, begitu usia 9 bulan baru kita terlahir, dan setelah sekian lama muncul satu taktik, satu hal yang diajarkan kepada anak-anak kita. Apa yang pertama kali harus diajarkan kepada anak kita? Halo, ini kan bikin majelis taklim. Wah ini betul ya Pak Ketua, ini harus setiap bulan begini. Di Quran ada surat Luqman itu bicara tentang konsep pendidikan. Tadi kan di awal kita sudah dikenalkan konsep tauhid, betul? Mempercayai tentang kemahaesaan Allah. Kemudian di Quran
yang pertama kali mesti dikenalkan kepada anak kita adalah la tusyrik billah. Janganlah berbuat musyrik. Apakah anak-anak kita sudah berdekatan dengan hal yang seperti musyrik? Saya punya pengalaman, Pak. Ada sebuah program pendidikan dalam Islam yang pertama kali harus dikenalkan kepada anak adalah konsep ketauhidan. Tapi justru yang merusak konsep tauhid itu adalah emaknya dan bapaknya. Perasa nggak? Ada di antara kita yang kadang-kadang gak sadar suka merusak konsep ketauhidan anak kita. Apa perlu saya lakukan? Bun, saya suka mencermati, terutama di wilayah pinggiran ya. Ada sebuah kebiasaan ketika anak itu nangis berusaha digendong, diangkul. Tapi saat anak itu masih juga rewel, akhirnya apa usaha yang dilakukan? Ibunya bilang, ya ke belakang. Apa yang dilakukan? Dia ketuk-ketuk. Kan kalau di kampung rata-rata rumahnya dari kayu ya. Langsung, duk. Kata ibunya apa? Juri. Masih ingat dulu pengalaman kecil gitu? Ada yang begitu? Saya mengalami di kampung banyak yang seperti itu. Dia tidak mesti juri. Akhirnya anak lebih takut dengan juri daripada dengan Allah. Atau karena takut gerak. Sepele, tapi itu akan terjadi rekaman yang luar biasa. Kenapa? Karena anak itu golden age. Sehingga hal ini harus diputus. Tidak boleh lagi beralih dari generasi ke generasi. Dulu emak kita dilakukan itu oleh nenek kita dilakukan oleh emak kita lakukan kepada anak. Enggak boleh, sekali enggak boleh. Satu, konsep tauhid rusak oleh orang tua sendiri. Saya akan maraton karena waktunya sampai jam 9:30. Sampai jam berapa? Oh. Ya oke. Ya ada saya jawab ya. Yang kedua, kalau kita bicara secara hadis, di antara kewajiban ibadah yang pertama kali mesti dikenalkan kepada anak kepada apa? Kenapa mesti ibadah sholat? Kenapa tidak saum? Kenapa tidak zakat? Kenapa tidak haji? Sholat lima waktu terus ada lagi. Pertama bisa ada lagi. Disiplin ada lagi. Tiap agama. Kata baginda Rasul, ajari anakmu sholat dalam usia 7 tahun. Kalau 10 tahun belum juga sholat, cepret. Tahu cepret? Pukul. Kalau 70 tahun belum sholat, tajam. Kan ada orang udah usianya, tapi gak pikun, gak rugi alkohol, gak dikecualikan. Sadar kok dia tahu bahwa ini gadis cantik, gitu. Tapi tetap gak mau sholat. Tapi kenapa mesti sholat? Coba perhatikan. Biasanya kalau bulan Ramadan itu kan banyak yang suka bikin kolak ya. Tapi kadang-kadang saking tergesa-gesanya
takut gak kekejar, lupa ubinya itu masih matang. Bukan makan ubi atau kolak yang ubinya belum matang. Biasanya kalau ubi dimakan belum matang, bawahnya gimana? Bukan ke perut, mulimbak, lunas, betul? Allahu Akbar. Lagi sholat nih, mulai ubi bereaksi. Gak tertahan, tiba-tiba, keluar. Apa yang akan dilakukan? Lah, ibu sholat sendirian. Kalaupun ibu gak wudhu lagi, gak ada yang lihat. Iya. Terus, kenapa mesti wudhu lagi? Kan gak ada orang yang lihat. Di antara kenapa yang Allah pertama kali kenalkan kepada anak kita sholat, orang yang sholat pasti jujur. Mau ada orang, mau gak ada orang, mau ada yang melihat, mau gak ada yang melihat, saat dia batal dia pasti jujur. Kenapa sholat harus dikenalkan yang pertama kali kepada anak kita, agar anak kita jadi anak yang jujur? Yang merusaknya siapa? Ayo. Yang merusak kejujuran anak kita siapa? Kita. Betul atau betul? Merasa atau gak merasa? Kan saya kok jadi tertuduh saya ya, jadi minat. Enggak, saya untuk ngajak muhasabah bersama aja, kan judulnya ngobrol aja. Karena banyak yang kita lakukan, kita merasa itu hal sepele, tapi itu berefek besar dan berefek sangat panjang kepada pola pikir kita. Contoh kita merusak kejujuran anak seperti apa? Satu, bukan cerita pengalaman ya Bu ya, tapi itu hasil observasi. Yang betul, kan sekarang itu banyak bank emok ya. Saya banyak menemukan mama yang kalau mau minjem dia begitu semangat, tapi begitu mau bayar, yang jadi korban anaknya. Nah, kalau ada abang yang biasa kesini, bilang mama. Mungkin kalau itu di sini nggak akan sama. Tapi pernahkah kita melakukan sesuatu yang tanpa kita sadari itu berefek sangat fatal? Mah, mau jajan dong? Saya nggak yakin di sini nggak ada yang seperti itu. Dan di dompet ada kan uangnya, tapi uangnya ada ambilnya kan. Tapi kenapa mesti ngomongkan uangnya? Kenapa nggak dijelaskan? Kalau ini berjalan lancar, saya banyak video bagaimana tadi akibat ibu mengaku dengan diri, bagaimana ibu berbohong akibat paling banyak video saya. Tapi kan kita saat kita ngomong gak punya duit, gak pernah merasa bahwa itu sebuah hal yang sangat besar pengaruh terhadap perkembangan karakter kita kan? Dia nggak suka. Sekali ibu ngomong itu mungkin anak akan biasa. 2 kali, 3 kali begitu anak menemukan di dompet ibu atau di laci ibu atau di kamar ibu ternyata uang ada yang terletak dalam diri anak. Mengatakan sesuatu yang ada bilang tidak ada berarti bohong. Siapa figurnya? Maknya.
Inilah kelemahan kita karena kita nggak tahu proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Mulai usia berapa tahun anak bisa diajak komunikasi, diajak mengerti, ada dalam komunikasi efektif. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang lain bisa saya sampaikan. Nanti ada di sisi positif bagaimana saya sampaikan. Anak dari mulai 3 tahun sudah bisa diajak bicara. Usia 4 tahun sudah bisa mengerti. Kalau memang kita punya uang, tapi uang mungkin buat beli gas, mungkin buat beli beras, lebih baik diajak anak komunikasi. Pertama mungkin anak tidak akan bisa menerima, bisa jadi geleng-geleng, nangis, tapi ada caranya. Di teman-teman PAUD At-Taqwa ada ABK nggak? ABK itu anak berkebutuhan khusus. Kalau bahasa orang Bandung, AWW betek kapoe. Diajak komunikasi. Nah, ini pengalaman saya. Adi uangnya ada, tapi buat bayar listrik dulu. Biasa saya minta es krim ya. Nanti ya, kalau ada sisanya, baru kita beli es krim. Ya kalau ada sisanya, kalau nggak ada, ya cerita aja. Yang penting jangan pernah bicara dusta kepada anak. Awal dusta akan tertanam dusta. Dan ini yang dan belajar di sini positif. Hari ini coba lihat. Semuanya pasti punya HP kan? Coba buka HP-nya. Ada nggak yang mana? Yang Indonesia? Mana rata-rata? Yang pertama saya kritisi dari HP ini. Fokus pendidikan kita hari ini. Saya tadi sampai jam 4:30 itu masih ada 7 terkait ini. Saya memberikan masukan-masukan. Jadi bagaimana fokus pendidikan kita hari ini itu penguatan IT, high-tech dan teknologi. Sehingga dananya besar-besaran untuk penguatan high-tech dan teknologi dalam bidang pendidikan. Pertanyaannya, saat kita miskin teknologi, HP contohnya, kita bisa beli produk mana? Cina. Bisa beli produk Jepang. Bisa beli produk Korea dan sebagainya. Tapi saat bangsa kita miskin, akhlak mulia, kemana kita mau beli? Kok dia? Saya jawab. Itu PR kita bersama. Makanya saya setuju dengan program parenting untuk menyamakan persepsi, menyorongkan antara pihak sekolah. Yakin? HP itu fungsi awalnya sebagai media komunikasi. Tapi hari ini justru HP itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh dan menjadikan serangan jantung kalau HP-nya tertinggal di rumah. Ayo, jujurlah bapak-bapak, coba lebih tenang ketinggalan HP atau ketinggalan istri? Ketinggalan istri di rumah kayaknya adu-adu ya. Coba ketinggalan HP, udah nyampe kantor, aduh, apalagi HP-nya gak dikunci. Wah, udah deh. Kenapa saya katakan menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh? Kalau saya lihat di sini rata-rata Mahmud Abbas ya. Tahu Mahmud Abbas? Mama muda, anak baru 1. Rata-rata, meskipun ada yang sudah 5. Salah satu penyakit di Mahmud Abbas itu adalah ini. Saya tidak sedikit menemukan proses, mohon maaf, CLBK itu gara-gara ini. Misalnya ada pasangan muda
Jangan lupa masak, lupa ngaji, tadarus baca grup WA, betul? Dan baca status kan? Tanpa sadar kan mulai komunikasi terbangun, mulai muncul tumbuh perasaan yang selama ini terpendam. Kata suaminya, emang lu doang yang punya fans waktu SMA, gue juga punya waktu di kampus. Apa yang terjadi? Suaminya dengan teman kampusnya jauh, istri dengan teman SMA-nya jauh, tapi gara-gara HP menjadi suami istri nih. Gara-gara HP dekat tapi jadi ada yang seperti itu. Siapa yang jadi korban? Akhirnya anaknya sedikit nangis kasih HP, sedikit nangis kasih HP, ini makan apa kasih HP, ada yang begitu? Dan ternyata berapa ratus saat ini anak yang masuk bukan hanya lagi kecanduan, tapi sudah masuk di jalan yang ideologis, dibawa ke rumah jiwa gara-gara pengaruh. Itu kasus di Bandung Barat kemarin saya dari Bandung. Maka disinilah pentingnya bagaimana disiplin positif. Yang pertama tadi, konsep akidah harus kuat keluarga. Jangan sampai kita benar-benar bukti dengan sesuatu yang akan merusak agama kita. Yang kedua, belajar dari sholat. Belajar konsep kejujuran. Jangan pernah kita membohongi anak hanya karena satu dan lain hal. Yang ketiga, disiplin positif. Saya belajar rumah tangga sama dengan bunda-bunda dan yang lain-lain. Saya kalau berangkat, saya kan dekatnya dengan Lulu. Jadi saya kalau ke Lulu, saya bawa anak-anak yang 4 tahun, yang 3 tahun, ini yang 12 tahun saya ajak. Meskipun gak setiap minggu, kadang sebulan sekali, tapi ada komitmen. Tidak boleh beli ini, tidak boleh beli ini, tidak boleh beli ini, hanya boleh ini. Termasuk kan suka ada pasar kaget ya, pasar malam. Di pasar malam suka ada mainan-mainan kan, yang main bola itu. Saya larang main bola di situ, karena kan tol itu, kesehatannya tidak terjamin. Yang namanya anak, saya komitmen. Yuk kita main ke pasar malam, tapi tidak main itu. Boleh beli misalnya mancing-mancingan, tapi anak, apa yang anak usahakan? Tangisan. Sempat cerita teman saya yang mengamalkan program disiplin positif, diajak ke pasar tradisional, anaknya ingin sesuatu, di rumah sudah ada komitmen, tidak ada beli. Apa yang dia? Wah, anaknya nangis, gogoleran enggak? Guling-guling, sampai yang punya toko itu iba. Udah ibu gak usah dibayar apa? Apa yang dia jawab? Pak, terima kasih. Kalau saya mau beli, insya Allah masih ada yang orang berikan. Ini uang saya. Tapi saya sedang melakukan disiplin positif. Satu kali saya melanggar perjanjian, maka saya hancurkan komitmen pertalian antara seorang anak dan seorang. Tapi kita kasih malu ya. Sekali kan mending malu sekali selamat-selamanya, tapi kita tidak mau menerima rasa malu, tapi selamanya anak akan menjadi seperti itu. Karena di otaknya akan terpikir, kalau saya mau beli. Ada kan yang seperti itu? Banyak. Nah, terakhir, biar banyak diskusinya, kita punya program 2045 itu Indonesia masuk ke dalam Indonesia Emas. Dan saya berharap, bercita-cita, mempunyai sebuah keinginan, Indonesia Emas itu harus diisi dengan generasi emas. Dan menghasilkan generasi emas itu tidak ujung-ujung, tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi perlu planning, perlu perencanaan. Bagaimana kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak rumah
agar anak-anak kita itu menjadi generasi emas di tahun 2045. Dan itu benar. Ini apa berarti? Dari mulai tontonan yang sekarang tidak menjadi tuntunan, justru tuntunan malah menjadi. Yang kedua, sekarang marak salah satu penyakit namanya kleptomania. Itu oleh publik satu kecenderungan seorang anak songong, gedegong, baong, susah diatur, berongong, senang mengambil hak orang dan sebagainya. Ternyata ketika saya baca beberapa jurnal psikolog dalam bahasa Inggris, satu di antara penyebab kenapa anak-anak kita terjangkit penyakit klepto adalah kecerobohan orang tuanya dalam memilah dan memilih kehalalan asupan gizi buat anak. Punten, saat ibu ke mall, saat ibu belanja, yang pertama kali lihat diskon atau halal? Harga dulu kan? Baru halal kan? Padahal ini seorang muslim yang kita meyakini al-halalu bayyinun, halal itu jelas, wal haramu bayyinun, haram itu jelas, wa bainahuma mutasyabihatun, ada yang remang-remang, yang suka. Tapi kita kok malah pilih yang jelas. Tapi mohon maaf, saudara kita yang di komunitas ini dibangun, kalau dia memilih produk makanan di mall, yang pertama harus halal. Padahal dia bukan muslim. Lebarnya, betul. Karena dia mempercayai kalau sudah ada lebar halal, ini udah teruji, baik. Padahal bagi dia tidak menyangkut masalah keyakinan. Kita yang jelas muslim, kadang beda 1000 aja, pilih mana? Beda 1000, yang ini 12.000, ada merek halalnya, yang ini 11.000, beda merek halalnya. Produknya sama, beda 11.000. Padahal itu akibatnya dunia. Makanya saya bilang, kalau dulu saya sering mendengarkan bagaimana salah satu ibroh sahabat yang paling ekstra hati-hati adalah Abu Bakar As-Siddiq. Saat dia datang ke rumah, dia memakan sebutir roti. Kemudian saat datang pembantunya nyari. Abu Bakar kira itu punya. Pertanyaannya, kalaupun Abu Bakar minta lagi ke pembantunya, dihalalkan nggak? Tapi apa yang dilakukan Abu Bakar? Dia melogok-logok agar rotinya keluar. Khawatir sebelum dihalalkan itu keburu menjadi daging. Karena setiap asupan yang masuk ke dalam tubuh kita dan jadi segumpal daging, maka mau tidak mau itu harus direbus kembali, dibersihkan kembali, baru kita bisa masuk ke dalam surga. Oh, kalau itu pantas kalau Abu Bakar dijamin masuk surga, kalau ekstra. Mudah-mudahan ke depan kita prioritas halal. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah pola pendidikan kita hari ini. Menyadari nggak? Di rumah suka begini. Siap, gerak. Itu pola pendidikan komandan. Siap, gerak. Komandannya siap kan? Ya Pak. Belum gitu? Nah, baca Quran. Bapaknya baca Quran. Ada yang seperti itu? Suka kan?
Yang bagus pola itu seperti imam. Allahu Akbar. Mau tukang cangkul, mau tukang kuli, mau tukang jualan, makmumnya, mau presiden, pejabat, konglomerat, orang melarat, semuanya Allahu Akbar. Artinya pola yang harus kita kembangkan adalah bukan lagi pola perintah, tapi mengaji. Nah, kita salat berjamaah, harus imamnya ada yang koma, teteh sama ulu, makmumnya. Jadi pola-pola cara-cara pendidikan itu yang harus berubah. Jadi tidak lagi sistem perintah atau menyuruh, tapi mengajak. Yuk kita berjalan. Nah, mudah-mudahan dengan pola-pola yang seperti itu menjadi bahan bagi kita untuk bisa memperbaiki keluarga kita agar bahagia dunia akhirat sampai ke akhir. Nah, terakhir paling akhir saya ingin menyampaikan sebuah survei. Saya kebetulan sebuah orang riset. Saya seorang peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sebelum jadi Kementerian Agama. Saat pandemi kemarin itu ada pola pembelajaran yang dinamakan PJJ. Ya. Kemudian kita survei. Ternyata hasilnya hampir 90% emak-emak yang punya anak usia dini, punya anak usia TK, RA, PAUD, BKB, SPS, stres. Tapi bapaknya nggak stres. Tidak kan? Kok bisa ya? Ya kenapa mesti? Kenapa? Bapaknya gede-gede. Kenapa? Lah, emang bikinnya sendiri doang? Tuh, komplain ke bapaknya. Ternyata setelah saya pelajari ada paradigma pendidikan yang harus diperbaiki. Kita ini terlalu barat orientis. Terus saya katakan, saya membaca beberapa buku yang jadi rujukan, baik itu di UT ataupun di beberapa kampus. Teori-teori yang dikembangkan dalam konsep pendidikan selalu berkiblat barat. Padahal kita orang Islam, padahal kita juga punya banyak. Tapi yang paling spesifik terkait dengan ini. Ketika bicara anak usia dini, kita selalu ada pembagian peran. Bapak tugasnya cari duit, emak, ibu tugasnya ngajarin, ngasuh di rumah. Kalau ibunya kerja, tetap emaknya yang ngajarin. Dan saya termasuk yang tidak setuju 100%. Maka saya termasuk penggiat komunitas Ayah Hebat karena didengar oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun kemarin sudah dimasukkan ke dalam program. Sebelumnya nggak ada, baru 1 tahun ini. Kenapa saya menentang itu? Pertama, coba kalau kita mau jujur, buka dari Al-Fatihah sampai dengan surat Anas. Ketika Allah berbicara konsep pendidikan anak usia ini, ada 14 ayat. Dari 14 ayat itu, 12 ayat diperankan oleh ayah dan 2 ayat diperankan oleh ibu. Yang dominan siapa? Kenapa gitu? Justru kita aneh. Kalau ada ayah yang suka nganterin ke PAUD, ada ayah yang ngajarin anak-anaknya.
yang banyak berkontribusi dalam dunia pendidikan anak usia ini adalah ayah, bukan ibu. Boleh tanya? Kenapa? Karena ayah role model. Dan bahaya kalau kita role model dalam keluarga. Mohon maaf. Ibu pernah dengar ada yang namanya LGBT? Dan kenapa itu bisa terjadi? Satu di antaranya hilangnya role model dalam diri keluarga. Jadi karena hilangnya role model ayah, itulah yang penyebab munculnya penyakit. Makanya terakhir banget saya pesan kepada ibu kepala, saya pesan kepada komite, tolong bikin program hari ayah. Kan ayahnya kerja Pak, memang nggak bisa dalam satu semester 6 bulan bisa hari. Jadi dalam satu hari itu setelah memprogramkan, mulai kalau anak dibangunkan ayahnya yang bangunin. Kalaupun anaknya masih dibantuin, ayahnya yang bangunin. Kalaupun anaknya harus bawa bekal masak, ayahnya yang harus masak. Kalaupun harus dianterin, ayahnya yang nganterin. Karena kita juga pengen denger rupiah bahaya. Setuju tidak? Alhamdulillah, saya melalui program ini, saya dampingi beberapa TK, saya sebagai konsultannya, dan saya menganggap berhasil. Indikator keberhasilannya, dulu masih sifatnya offline, pendaftaran, saya buka jam 7 pagi, jam 2 orangnya sudah ngantri, jam 2 pagi. Saking ingin masuknya ke lembaga yang saya dampingi. Hari ini sudah online, jam 00, jam 1 sudah habis semua. Muridnya sekarang sudah ada sekitar 500. Itu saja. Terima kasih. Tolong catat usulan terakhir saya. Programkan hari ayah minimal 1 semester 1 kali. Dan ibu juga harus ridho kalau ayah mengambil cuti cuma 1 hari dalam 1 semester. Ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Yang benar kepada Allah, yang kedua bukti saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari hal dan dosa. Saya kembalikan kepada moderator Ya, terima kasih kepada Bapak Dokter dan saya mohon maaf kepada Ayah dan Bunda karena memang waktu kita sangat terbatas sekali. Jadi yang harusnya dari jam 8 sampai jam 4 dan 90 slide jadi hanya sekitar 45 menit ya. Mohon maaf. Jadi saya berikan kesempatan kepada Ayah dan Bunda yang ingin bertanya sekitar 3 penanya. Silahkan yang ada yang ingin ditanyakan silahkan keluarkan saja pertanyaan-pertanyaan baiknya apa yang mau ditanyakan kepada narasumber kita. Mumpung lagi ada narasumber yang Masya Allah luar biasa dari materinya hadiah, dipersilahkan angkat tangannya dan perkenalkan diri. Silahkan kepada siapa? Mohon maaf pertanyaannya nggak bisa sampai mana ya, bisa suaranya besar.
negatif dulu ya. Bagaimana kalau Adi udah misalkan saya tuh udah salah memutus rantai pemikiran anak seperti apa? Ya, yang pertama. Ini yang kalau bisa ditanya itu bagaimana pertama gini, ibu ada yang rumahnya 3-4 lantai ke atas ya, tapi banyak ibu disesuaikan wali kota, dulu ini kan, yang menjadi penentu kekuatan semakin tinggi itu apa? Fondasi. Fase fondasi itu adanya di fase maut. Makanya saya berantem tanda kutipnya menanamkan teori-teori keislaman dalam dunia orang yang ke barat karena bagi saya itu penting. Merenovasi itu gampang, tapi merenovasi fondasi susah. Makanya betul-betul disiapkan. Jadi semakin kuat fondasinya, semakin tinggi juga jadi masalah. Jadi bagaimana agar kekuatan di masa SD, di masa SMP fondasi untuk sholat. Karena juga kemarin. Satu. Yang kedua, saya alhamdulillah bersyukur karena punya pengalaman pernah ngajar FK, pernah SD, kepala SD, terus pernah ngajar SMP, pernah ikut STM, dan sekarang dosen. Dan ternyata pendekatannya berbeda. Pendekatannya berbeda. Pernah nggak ada anak kita yang lebih senang curhat dengan temannya daripada mamanya? Kenapa? Karena banyak dianggap bukan sebayanya. Bahaya nggak? Oh bahaya. Makanya perilaku kita, cara mendidik kita, kalau anak kita usia dini, kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Tapi kalau anak kita sudah mulai anak SD, anak SMP, oh lain lagi, itu bukan yang bisa diatur. Kita berperilaku sebagai seorang anak yang bisa mengayomi. Udah anak SMA, oh lain lagi, gak mau dia dibawa ke sana, ngobrol. Jadi emak itu harus bersabar, ini kan jadi orang itu. Ya, yang kedua, pola komunikasi kalau dilakukan sesuaikan dengan usia anak. Kalau anaknya udah usia SMA, jadikan sahabatnya. Kalau usia sebagai adik, jadi kita kayak Sana sini. yang ketiga, ada sebuah kata begini. Apabila kita menghadap timur, secara tidak langsung kita akan menghadap membelakangi barat. Jadi kalau kita menghadap barat, otomatis kita membelakangi timur. Itu sebuah teori. Kalau ibu tidak berkumpul di sini, yakin nggak saat ini ibu tidak siap? Misalnya nongkrongnya tidak, ngomonginnya enggak, ada jaminan enggak? Tapi dengan ibu aktif di sini ada kegiatan ini minimal selama kegiatan berlangsung terhindar dari perbuatan negatif.
sibukkan dengan kegiatan yang positif bagi anak tersebut. Insya Allah secara tidak langsung kegiatan yang negatif akan terminimalisir. Jadi sibukkan anak-anak kita. Anak saya yang deko, oh dek, tiap hari pulangnya hampir jam 5. Gak mau saya juga, ingin tes ini. Saya mau dong. Karena dengan ada kegiatan itu minimal peluang untuk kegiatan negatif terminimalisir. Itu punya. Yang kedua, kita itu mengakui sebuah kesalahan. Tapi bagaimana kalau sudah terjadi? Hari ini ada sebuah fenomena yang saya sudah tangani dan saya butuh dukungan bunda-bunda yang hebat dan janda-janda yang hebat. Pernah mendengar komunitas hijrah? Jadi ada sebuah komunitas, dia pernah mempunyai masa lalu yang gelap. Kalau boleh saya cerita, awalnya saya dari kegiatan dulu Transmedia ada Kak Sauyu, ada namanya Lagi Sato. Kemudian saya berangkat di itu di Bandung pusatnya, ternyata kapal yang punya owner itu kan tolong di Jakarta. Akhirnya saya buka tuh forum, ternyata bukan 100-200-an orang yang seperti itu. Dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan selama ini itu adalah hal yang negatif, hal yang jelek, menyadari. Tapi dia merasa kebingungan, kemana saya harus bergabung? Mohon maaf. Pemerkosa, narkoba, semua itu berbicara kepada saya. Kan saya punya pengalaman ini, tapi saya sadar, hati saya nggak bisa dibawa untuk perbuatan salah. Tapi ketika saya mau kembali, orang sekitar, orang yang kembali ke saya, sekarang baiknya ada di ini dan bagi saya luar biasa. Mohon maaf, hanya bermodalkan tapak meja dibolongin jadi jilbab ngaji. Abang hanya ngaji mikro. Setelah itu, mohon maaf, dia merokok. Saya Yuda, Setelah lagi kita pulang. Kalau dia dada, bukakan ini. Apa saya berharap? Bagi saya, dia sudah mau datang ke majlis itu sudah luar biasa. Mengalahkan egonya, gengsinya. Tidak tahu. Karena kalau bicara itu hidayah dan proses. Alhamdulillah sekarang mohon maaf. Udah dibeli baju. Dan dia berdiri. Jangan bilang dong. Nah, kembali ke pertanyaan itu, memberhentikan itu bagaimana? Pertama, kita menyadari bahwa apa yang selama ini melakukan sebuah kesalahan. Contoh, bohong kita mengungkap tidak punya duit, padahal ada sebuah kesalahan, akui bagi kita semuanya. Dan tidak hanya sebatas mengakui, tapi kita juga menyatakan berhenti. Kemudian perbaiki dengan pola yang lebih bagus lagi. Misalnya, kalau selama ini kita hanya sebatas melarang, selama ini kita hanya sebatas memerintah, tadi sekarang ajarkan. Bilang Iya. Ya. Kenapa sih Al-Quran memerintahkan kita untuk menyusui anak? Karena proses menyusui itu ada proses. Mak sekarang ini menyusui, ini HP. Dan gak dapat. Jadi saya kira itu yang paling kita karena waktunya tidak menyusui lagi. Saya terbuka, silakan bunda, janda kalau ada hal yang tanyakan, mau telepon, silakan. Cuma biasanya saya tidak mengangkat telepon yang nomornya tidak tersimpan di HP saya. Takutnya orang yang lagi. Kan sekarang banyak yang telepon lagi gitu ya. Jadi silakan WA dulu. Karena saya boleh nggak saya berbagi ini? Saya dari sini. Itu saja. Sekali lagi terima kasih. Saya sudah diberi kesempatan untuk belajar, untuk ngobrol dengan bunda-bunda dan yang hebat. Sekali lagi, yang lihat itu adalah tentang Allah. Kalaupun ada yang keliru, untuk diri saya sebagai manusia biasa. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol kembali di kesempatan lain, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk memperbaiki keluarga kita sehingga keluarga kita bahagia di dunia.
jazakumullah khairan katsir. Kepada Bu yang sudah bertanya dan sudah dijawab juga oleh Bapak Saifuddin. Kemudian saya cukupkan 2 pertanyaan saja karena tinggal beberapa menit lagi kita akan bersiap untuk berbuka puasa. Alhamdulillah parenting hari ini selesai sudah. Saya selaku moderator mengucapkan jazakumullah khairan katsir kepada ayah bunda Bapak Dr. Saifuddin dan semuanya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada ucapan yang salah maupun ucapan yang disengaja dan tidak disengaja. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada kita Bu Sida. Terima kasih Bu Syifa yang telah memandu acara pada sore hari ini. Alhamdulillah telah berada di ujung acara yang selanjutnya yaitu penutup dan doa. Mudah-mudahan acara pada sore hari ini mendapatkan banyak sekali manfaat dan keberkahan bagi hidup kita.